Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat pendidikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia dapatkan atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya seperti yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat pendidikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi menjelaskan bahwa wajibnya seseorang itu untuk meniatkan amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Dan ini menjelaskan pentingnya seorang untuk memperhatikan setiap niatnya ketika dia hendak melakukan amal perbuatan, ketika dia hendak melakukan amal ibadah. Karena seorang itu ketika dia melakukan amal ibadah, pasti dia meniatkan, pasti dia berniat. Masalahnya adalah apakah niat ibadahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lainnya. Jika niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala akan dia dapat. Namun jika niatnya selain Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi di akhirat nanti amal perbuatan itu akan sia-sia. Sahabat pendidikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali di antara kita ada yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang bagus dan suka membaca Al-Qur'an, atau sering diminta untuk menjadi muazin. Maka perlu diperhatikan untuk masalah ini agar dia menata niatnya. Ketika dia membaca Al-Quran, maka hendaklah dia menata niatnya, bahwa bacaan tersebut semata-mata dia ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dikatakan bahwasanya dia adalah pembaca yang bagus, suaranya indah dan lain sebagainya. Begitu juga ketika dia mengumandangkan azan misalnya, maka hendaklah dia azannya itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipandang atau dikenal oleh manusia bahwasanya suaranya indah kalau azan dia bagus atau dan hal-hal yang lain sebagainya. Karena jika dia niatkan selain Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sahabat pendidikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azab di neraka akan menimpa kepadanya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang 3 golongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan 3 orang yang diseret ke dalam neraka jahanam, 3 orang pertama yang diseret ke dalam neraka jahanam. Yang pertama adalah seseorang yang mati di medan peperangan.
ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia mengakuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, apa yang telah engkau perbuat terhadap nikmat-nikmat itu. Maka orang ini mengatakan, aku berperang di jalanmu ya Allah, dan sehingga aku mendapatkan mati syahid. Allah Subhanahu wa taala menjawab, engkau dusta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau dusta. Engkau berperang supaya engkau dikatakan sebagai orang yang syahid. Dan demikianlah orang-orang telah mengenalmu dengan orang yang syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar dia diseret ke dalam neraka jahanam. Kemudian orang yang kedua, yaitu orang yang dikenal sebagai qari, pembaca Al-Quran, sebagai orang yang gemar menuntut ilmu, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya sehingga dia pun mengakuinya, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, apa yang telah engkau perbuat terhadap nikmat-nikmat itu. Maka orang ini, lelaki ini mengatakan, aku menuntut ilmu, kemudian aku mengajarkan Al-Quran, itu semata-mata karena engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau berdusta. Engkau melakukan hal demikian itu agar dikatakan sebagai qari, sebagai pembaca Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diseret ke dalam neraka jahanam. Orang yang ketiga, yaitu orang yang dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang ahli, orang yang suka menginfakkan hartanya. Orang ini kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan nikmat-nikmat yang dia telah berikan kepadanya. Orang ini pun mengakuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang telah engkau perbuat terhadap nikmat-nikmat tersebut. Maka orang ini mengatakan, aku telah berinfak di jalanmu ya Allah setiap kali ada kesempatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau telah berdusta. Engkau berinfak itu semata-mata agar dikatakan sebagai ahli sedekah, ahli infak. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar orang ini diseret ke dalam neraka jahanam. Ini pendengar sahabat pendidikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat dari seorang beribadah tetapi niatnya dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadis ini menjadi pengingat kita agar kita senantiasa mengikhlaskan niat kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan amal ibadah apapun. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.